Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, salam sejahtera untuk para saudara semua di channel ini. Di sini, setiap cerita bukan sekedar dongeng, melainkan bisa saja berhubungan dengan dunia gaib yang tak kasat mata. Sebelum masuk ke kisah ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita mistis lainnya. Sekarang, tanpa perlu berpikir panjang, mari kita segera menyaksikannya bersama-sama di channel Lelakon Jagat Demit yang penuh misteri. Malam itu, jalan lintas terlihat begitu lengang. Bahkan hampir tidak ada satupun kendaraan yang lewat selain mobilku. Jalan panjang di depanku tampak sunyi, hanya diterangi lampu jalan yang redup. Seolah malas untuk banner-banner menerangi jarak antar tiang, lampunya juga terlalu jauh. Jadi masih banyak bagian yang gelap gulita, apalagi di bawah pepohonan besar yang menaungi sisi kanan kiri jalan. Dari balik jendela mobil, bayangan pohon itu tampak seperti sosok tinggi hitam yang berbaris diam, mengawasi siapapun yang berani lewat. Angin malam berhembus pelan, tapi dinginnya terasa tidak wajar, seakan menusuk langsung ke tulang. Sesekali masuk lewat celah kecil di kaca jendela, membawa aroma lembab khas tanah yang baru kena embun. Bau itu menambah suasana, jadi lebih mencekam, membuat bulu kuduku berdiri tanpa bisa dicegah. Aku mencoba tetap fokus ke jalan. Kedua tanganku menggenggam erat setir, sementara mataku sesekali melirik ke spion. Dari tadi, tidak ada satupun kendaraan lain, baik di depan maupun di belakang. Aku benar-benar sendirian di jalur itu. Aku baru pulang kerja, agak telat karena harus menyelesaikan beberapa urusan mendesak. Biasanya aku lebih memilih lewat jalan utama yang ramai, meski lebih jauh. Tapi malam ini, aku pikir jalan lintas lebih cepat. Toh, aku naik mobil, aman-aman saja, begitu pikirku. Tapi sejak awal masuk jalan ini, entah kenapa perasaanku sudah tidak enak. Seperti ada hawa berat yang menyelimuti, membuat dadaku sesak meski tidak tahu penyebabnya. Orang-orang sering bilang, ada satu tikungan di jalan ini yang terkenal angker. Banyak pengendara mengaku pernah melihat sesuatu, dari sosok perempuan berambut panjang sampai bayangan putih yang tiba-tiba muncul di depan kendaraan. Aku biasanya hanya tertawa mendengar cerita begitu, menganggap itu cuma cara orang menakut-nakuti. Tapi malam itu berbeda. Rasa merinding yang menjalar di tubuhku terasa nyata. Jantungku berdetak lebih cepat setiap kali memikirkan tikungan itu. Dan aku mulai bertanya-tanya, apakah semua cerita yang pernah kudengar sebenarnya bukan sekadar omongan kosong? Semakin jauh aku masuk ke jalan lintas itu, suasananya makin terasa berbeda. Lampu jalan yang tadinya masih ada 1, 2, kini makin jarang, bahkan hampir tidak ada. Cahaya lampu mobilku jadi satu satania penerang, membelah kegelapan di depan. Pohon-pohon besar di kiri kanan jalan berdiri rapat. Rantingnya menjuntai, rendah seperti lengan panjang yang siap meraih apa saja yang lewat di bawahnya. Sesekali bayangan pohon itu bergerak karena tertiup angin. Dan entah kenapa, dari sudut mataku seperti ada sosok yang bersembunyi di antara gelapnya batang pohon. Aku menelan ludah pelan, mencoba menepis rasa aneh yang sejak tadi terus menghantui. Jantungku berdetak lebih kencang, seolah tubuhku sudah tahu bahwa ada sesuatu yang salah di jalan ini. Rasa dingin juga semakin kuat, padahal AC mobilku sudah kuatur ke suhu normal. Seperti ada udara lain yang masuk dayam-dayum dan memenuhi kabin, membuat tengkukku terasa berat. Ketika roda mobilku mendekati sebuah belokan panjang, aku langsung tahu kalau inilah tikungan yang sering disebut-sebut orang. Bentuknya sedikit menanjak, lalu berbelok tajam ke kiri dengan pepohonan yang menjulang menutupi bagian atasnya. Anehnya, tepat di area tikungan itu lampu jalan mati total, sehingga dari kejauhan hanya terlihat gelap pekat, seolah-olah ada lubang hitam yang menunggu di ujung jalan. Aku memperlambat laju mobil, tidak berani terlalu kencang karena tikungan cukup curam. Namun justru saat itu aku merasakan hawa berbeda. Dadaku semakin sesak, napasku menjadi berat, seperti ada sesuatu yang berdiri di depan, menunggu aku lewat. Dari arah kanan jalan, aku sempat melihat sekilas bayangan putih samar. Awalnya, kupikir hanya pantulan cahaya lampu mobilku, tapi bayangan itu tidak bergerak meski mobil terus mendekat. Tingginya hampir sama dengan tubuh manusia, berdiri diam, menempel pada batang pohon. Aku ingin meyakinkan diri kalau itu hanya halusinasi, hanya bayangan pohon
atau kabut, tapi hatiku menolak percaya. Ada bagian dalam diriku yang berteriak untuk segera melewati tikungan itu tanpa menoleh sedikit pun. Namun di sisi lain, rasa penasaran membuatku sulit mengalihkan pandangan. Mobil terus melaju perlahan, rodanya bergesekan dengan aspal basah yang dingin. Tanganku mulai terasa berkeringat, meskipun udara di sekitar benar-benar menusuk. Aku tidak berani menoleh ke kanan maupun kiri, hanya fokus menatap lurus ke depan. Tapi semakin kuusahakan untuk tidak melihat, semakin kuat perasaan ada sesuatu yang berdiri di tepi jalan, seolah sedang menatap setiap gerakanku dari balik kegelapan. Suara di sekitar juga berubah. Tadi masih ada suara serangga malam meskipun samar. Tapi begitu memasuki tikungan itu, suasana mendadak hening, sunyi sekali. Seakan-akan semua suara dihisap keluar. Yang tersisa hanya dengung mesin mobilku yang terdengar aneh, berat, dan bergema. Sesekali aku merasa seperti ada suara langkah di luar. Berjalan pelan mengikuti laju mobil. Suara itu tidak kencang, tapi cukup jelas untuk membuat bulu kudukku merinding. Tepi, tap, terdengar seperti telapak kaki menyentuh aspal basah. Padahal jelas tidak ada siapa-siapa. Aku menggenggam setir lebih erat. Jantung berdegup kencang seperti mau meloncat keluar. Pikiranku kacau antara ingin segera memacu mobil lebih cepat atau tetap tenang supaya tidak kehilangan kendali di tikungan. Saat aku melirik ke spion untuk memastikan jalan di belakang aman, napasku nyaris terhenti. Jika ke spion, aku menangkap bayangan samar putih berdiri di tengah jalan, jauh di belakang mobilku. Bayangan itu tidak bergerak, hanya dia mematung. Tapi anehnya, meskipun mobilku melaju, bayangan itu tetap terlihat jelas di spion, seolah-olah jaraknya tidak pernah berubah. Aku buru-buru mengalihkan pandangan pura-pura tidak melihat apa-apa. Cuma bayangan lampu, cuman bayangan, kataku pada diri sendiri. Tapi suaraku sendiri terdengar bergetar, tidak meyakinkan sama sekali. Rasanya udara di dalam mobil semakin dingin. Jendela mulai berembun, padahal AC tidak terlalu dingin. Dari kursi belakang, aku mulai merasa ada sesuatu yang salah. Seperti ada beban tambahan, seakan-akan seseorang sedang duduk di sana, diam tanpa suara. Leherku terasa berat. Kepalaku seperti ditekan untuk menoleh ke belakang. Tapi aku menahannya dengan sekuat tenaga. Aku tahu, jika aku menoleh dan benar-benar melihat sesuatu di kursi belakang, mungkin aku tidak akan mampu lagi mengendalikan mobil ini. Aku berusaha keras tetap fokus ke jalan, tapi rasa berat di kursi belakang makin membuatku gelisah. Jantungku berdetak semakin kencang, telingaku terasa panas, dan tengkukku kaku seperti ada sesuatu yang menempel di sana. Aku menelan ludah, mencoba menenangkan diri, tapi suara aneh kembali terdengar. Samar, seperti helaan napas panjang dari dalam mobil. Nafas itu pelan, tapi jelas-jelas bukan milikku. Ritmenya berbeda, lebih lambat, lebih berat. Seakan-akan ada seseorang yang duduk di belakang dan sedang mengawasi setiap gerakanku. Aku ingin pura-pura tidak peduli, tapi semakin aku berusaha mengabaikan, semakin jelas suara itu terdengar. Ditambah lagi dengan bau aneh yang mulai menyelinap masuk ke hidungku. Bau menyengat seperti campuran tanah basah dan bunga melati yang terlalu tajam. Bau itu semakin kuat sampai-sampai aku merasa mual. Dengan tangan gemetar, aku kembali melirik ke spion tengah. Dan saat itu pandanganku langsung terpaku. Di sana jelas terlihat sosok perempuan berambut panjang duduk di kursi belakang mobilku. Rambutnya menutupi hampir seluruh wajah, tapi dari sela-selanya terlihat kulit pucat yang tidak normal. Mulutnya seakan tersenyum tipis, tapi senyum itu terasa salah, terlalu lebar, dan menakutkan. Aku langsung terperanjat, hampir saja membanting setir. Refleks aku mengucek mata, berharap itu hanya bayangan atau imajinasiku. Namun ketika kulihat lagi, sosok itu masih ada. Kali ini kepalanya sedikit miring, seolah sengaja memperlihatkan wajahnya yang pucat dengan mata hitam kosong menatapku lewat spion. Aku panik, keringat dingin mengalir deras meski udara di dalam mobil terasa membeku. Dengan terburu-buru, aku memalingkan pandangan dari spion, menatap lurus ke depan, mencoba berpura-pura tidak melihatnya. Tapi aku bisa merasakan jelas ada tatapan yang menusuk dari belakang. Tatapan yang tidak lepas
sejak aku melewati tikungan tadi. Jalan di depan terasa semakin panjang, seakan tidak ada habisnya. Aku injak pedal gas lebih dalam, berharap bisa segera keluar dari jalur itu. Namun semakin kencang aku melaju, hawa dingin dan aroma melati itu semakin kuat, seolah sosok itu semakin dekat, semakin nyata, dan semakin ingin menunjukkan dirinya sepenuhnya. Aku terus memacu mobil sekencang yang aku bisa. Jalanan yang sepi membuatku tidak peduli lagi soal aturan atau tikungan yang berbahaya. Aku hanya ingin segera keluar dari tempat itu. Tapi semakin aku mencoba lari, perasaan itu tidak juga hilang. Rasa dingin di dalam kabin semakin menusuk, sampai jari-jariku sendiri terasa kaku menggenggam setir. Dari kaca spion samping, aku bisa melihat bayangan rambut panjang berkibar seolah terhembus angin. Padahal semua jendela mobilku tertutup rapat. Aku mencoba menguatkan diri membaca doa yang kuingat. Suaraku bergetar, kadang terhenti karena rasa takut yang semakin besar. Namun seolah-olah suara doaku justru membuat suasana semakin mencekam. Dari kursi belakang, ku dengar suara berbisik pelan. Aku tidak tahu persis apa yang dibisik, tapi jelas-jelas itu bukan suara manusia normal. Lebih mirip suara serak yang basah. Kadang terdengar seperti tertawa kecil, lalu berubah jadi erangan panjang. Aku sudah hampir kehilangan akal. Aku tidak berani menoleh ke belakang, tapi lewat kaca spion, aku masih bisa melihat samar-samar sosok perempuan itu. Kini wajahnya lebih jelas. Rambut panjangnya jatuh berantakan. Matanya hitam kosong menatap lurus ke arahku, dan mulutnya robek sampai ke telinga, membentuk senyum mengerikan yang tidak akan pernah bisa kulupakan seumur hidupku. Aku teriak sekencang-kencangnya. Tidak peduli lagi. Tanganku bergetar saat menggenggam setir. Mobil oleng sedikit, tapi untung aku masih bisa mengendalikan. Aku terus melaju sampai akhirnya terlihat cahaya lampu dari sebuah warung kecil di pinggir jalan. Aku langsung menepi, menginjak rem dalam-dalam sampai mobil berhenti mendadak. Nafasku terengah-engah, keringat dingin membasahi tubuhku. Dengan gemetar, aku menoleh ke kursi belakang, dan sosok itu sudah hilang. Hanya ada kursi kosong dengan bayangan lampu jalan yang samar. Namun aroma melati itu masih tersisa, menempel di hidungku, membuatku yakin bahwa apa yang kulihat bukan sekadar halusinasi. Pemilik warung yang kebetulan masih berjaga malam menatapku heran. Katanya wajahku pucat seperti orang sakit. Aku hanya bisa duduk terdiam, mencoba mengatur napas. Saat aku memberanikan diri bertanya tentang tikungan itu, pemilik warung hanya tersenyum pahit. Sampean tadi lewat tikungan angker ya? Sudah banyak yang lihat. Dulu ada perempuan meninggal parah di situ. Wajahnya rusak dan gak bisa dikenali. Sampai sekarang arwahnya masih suka muncul, minta ditemani, katanya pelan. Aku terdiam, tidak bisa berkata apa-apa. Malam itu aku baru benar-benar percaya bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Sejak kejadian itu, aku bersumpah tidak akan pernah lagi melewati jalan lintas itu sendirian di malam hari. Tikungan itu tetap ada, menunggu siapa saja yang berani lewat, dengan misteri dan kengerian yang tidak pernah hilang.